Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sanjaya dengan NIM 1198653, asal Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera akan mempresentasikan 9 proposal mengenai pembuatan magnesium oksida dari limbah industri garam atau bitten water yang diperoleh dari Pulau Lugundi. Beberapa outline yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pertama, pendahuluan. Terlihat pada slide bahwasanya saya mengambil 3 poin penting latar belakang mengapa penelitian ini harus dilakukan. Yang pertama, yaitu Pulau Luguni dapat memproduksi garam sebanyak 1 ton per harinya. Secara teori, 1 ton garam laut itu akan menghasilkan 1.000 liter air biten yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam memperoleh magnesium oksida. Lalu, yang kedua, kandungan magnesium sulfat pada bitten water yang cukup tinggi, di mana pada tabel terlihat semakin meningkatnya konsentrasi dari bitten water, maka semakin meningkat juga kandungan dari magnesium sulfat. Dan yang terakhir mengenai produksi senyawa magnesium oksida di Indonesia ini masih kurang. Berdasarkan data BPS, kebutuhan magnesium oksida semakin meningkat setiap tahunnya, di mana magnesium oksida ini digunakan sebagai bahan campuran dalam industri logam, bahan dasar semen, elemen pemanas, dan lain sebagainya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, proses pembuatan magnesium oksida dari air biten melalui gundi. Kedua, pengaruh rasio massa air biten dengan CrCl2 atau kalsium klorida. Yang ketiga, pengaruh penambahan kalsium hidroksida. Keempat, pengaruh temperatur furnace. Dan yang terakhir, kondisi optimum magnesium oksida berdasarkan metode RSM atau Response Surface Methodology. Lalu hipotesis penelitian saya merumuskan ada 3 poin. Yang pertama, pengolahan air biten Pulau-Gundi ini diharapkan dapat menghasilkan produk magnesium oksida. Lalu yang kedua, rasio massa air biten berbanding kalsium klorida dan penambahan kalsium hidroksida ini dapat mempengaruhi dari jumlah magnesium oksida yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga, variasi temperatur pemanasan pada furnace ini dapat mempengaruhi produksi magnesium oksida. Lalu masuk ke ruang lingkup penelitian, air biten yang akan saya gunakan itu diperoleh dari Desa Pulau Lugundi, Kecamatan Pudu Pedada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tinjauan pustaka. Landasan teori yang saya gunakan di sini ada 2 poin. Yang pertama, proses pembuatan magnesium hidroksida. Dalam proses pembuatan magnesium hidroksida, ada 3 macam jenis. Yang pertama yaitu marine chemical process, yang kedua Chesney process, yang ketiga California chemical process. Pada penelitian saya digunakan prinsip dari California chemical process. Hal tersebut dikarenakan California chemical process ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kedua jenis lainnya, di mana California chemical process ini menggunakan air biten dengan derajat kekentalan yang tinggi, yaitu 29-31 derajat Bau, dengan bahan kalsium hidroksida dan juga biayanya tergolong murah dibandingkan marine chemical process dan juga Chesney process. Lalu masuk ke tahapan reaksi pembentukan magnesium oksida. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, magnesium sulfat atau air biten itu akan direaksikan dengan kalsium klorida sehingga menghasilkan larutan berupa magnesium klorida dan juga kalsium sulfat. Nantinya kalsium oksida itu akan direaksikan dengan air atau aqueous sehingga menghasilkan kalsium hidroksida. Lalu kalsium hidroksida ini akan dicampurkan dengan magnesium klorida pada tahap pertama sehingga menghasilkan padatan berupa magnesium hidroksida dan juga kalsium klorida. Magnesium hidroksida ini akan dilanjutkan pada tahap keempat melalui proses pemanasan sehingga airnya akan teruapkan dan akan menghasilkan produk berupa magnesium oksida. Dapat terlihat pada saat bahwasanya delta dari reaksi yang kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk dari reaksi yang eksoterm atau dia melepaskan panas, sedangkan pada reaksi pertama itu dia menerima panas atau endoterm. Lalu instrumen penganalisis yang akan saya gunakan pertama yaitu Response Surface Methodology, yaitu untuk memodelkan dan juga menganalisis masalah di mana respon yang diinginkan itu dipengaruhi oleh banyak variabel dan terbagi menjadi 2 jenis, ada CCD dan juga BBD. Yang saya gunakan pada penelitian yaitu CCD, di mana CCD ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan BBD. CCD ini itu memiliki axial point atau titik di mana beberapa variabel ini memiliki variasi yang sama. Dan juga jumlah perlakuan dari CCD itu lebih banyak, yaitu 20 dibandingkan BBD hanya 15 perlakuan. Lalu yang kedua, analisis XRF, di mana prinsip dari XRF ini dari photon X-ray itu akan menembakkan pada kulit terdalam sehingga
akan kosong di kulit terdalam itu dan akan diisi oleh kulit dari L, M, dan juga N, di mana nantinya akan terjadi penurunan elektron ke energi yang lebih rendah dan akan melepaskan energi. Di XRF ini akan menghasilkan magnesium oksida. Kita ketahui beberapa elemen yang terdapat pada magnesium oksida. Lalu yang ketiga yaitu SEM-EDX. Di SEM-EDX ini untuk memberikan gambaran spesimen dengan memindainya menggunakan sinar elektron berenergi tinggi dalam scan polar raster. Dalam SEM-EDX ini kita akan mengetahui morfologi dan juga ukuran partikel dari magnesium oksida. State of the art pada penelitian pertama, itu menggunakan prinsip sonikasi dengan ukuran partikel yang dihasilkan sebesar 195,7 nanometer. Begitupun pada penelitian yang kedua, masih menggunakan metode sonikasi, tapi menghasilkan ukuran partikel lebih kecil, yaitu 35 nanometer. Pada penelitian yang ketiga, itu menggunakan metode elektrolisis, menghasilkan konversi sebesar 91,21 sampai 92,65%. Lalu penelitian yang keempat itu menggunakan metode presipitasi atau pengendapan dengan konversi yang dihasilkan sebesar 90 sampai 95%. Dan yang terakhir itu menggunakan metode presipitasi juga, tetapi menghasilkan konversi yang lebih kecil yaitu 89,8 sampai 92,4%. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Alat dan bahan. Yang pertama, alat tahap perancangan penelitian itu digunakan respons surface metodologi dengan spesifikasi desain export software, di mana alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian pertama ada gelas Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, batang pengaduk, corong kaca, desikator, kertas saring, gelas arloji, botol sampel, magnetic stirrer, bom meter, oven, dan juga furnace. Bahan yang digunakan berupa air beaten, kalsium klorida dengan konsentrasi 77%, kalsium oksida, dan juga air. Rancangan penelitiannya, yang pertama, kondisi percobaan. Pada rasio air beaten berbanding kalsium klorida, itu saya menggunakan perbandingan antara 1:7,5 sampai 1:12,5. Lalu penambahan kalsium hidroksida dalam rentang 5 sampai 11 gram dengan temperatur kalsinasi antara 500 sampai 700 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu, rancangan percobaan pada RSM ini dapat dilihat pada slide bawah hasil yang diperoleh dari RSM. Terdapat pada 20 sampel, dan tujuan utama kita yaitu mengetahui yield dari magnesium oksida. Diagram alir. Yang pertama, tahap perancangan penelitian itu menggunakan aplikasi software Design Expert. Lalu masuk ke tahap percobaan di mana meliputi persiapan bahan, pembuatan magnesium klorida, pembuatan kalsium hidroksida, pembuatan magnesium hidroksida, dan juga pembakaran magnesium hidroksida. Lalu nantinya magnesium oksida yang akan dihasilkan itu melalui tahap XRF dan juga SEM-EDX. Dalam pembuatan magnesium klorida, ini direaksikan antara air beaten dengan basis magnesium sulfat ditambahkan dengan kalsium klorida. Kalsium klorida dengan basis 77% dicampurkan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam dengan kecepatan 500 rpm. Lalu menggunakan proses presipitasi atau pengendapan sehingga dihasilkan padatan berupa kalsium sulfat dan juga larutan berupa magnesium klorida. Lalu pada tahap pembuatan kalsium hidroksida, ini nantinya kalsium oksida sebanyak 50 gram akan direaksikan dengan 16 mili dari Aquades. Nah, nantinya kedua campuran tersebut akan menghasilkan kalsium hidroksida. Lalu kalsium hidroksida dan juga magnesium klorida itu akan dicampurkan selama 1 jam dengan kecepatan sekitar 500 rpm dan dilakukan proses pengendapan juga sehingga menghasilkan endapan berupa magnesium hidroksida dan juga larutan kalsium klorida. Endapan magnesium hidroksida ini nantinya akan diletakkan pada cawan dan akan dimasukkan ke furnace dengan temperatur antara 500 sampai 700 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu dikeluarkan dan akan ditumbuk sehingga menghasilkan partikel dari magnesium oksida yang halus. Yang nantinya setiap sampel yang akan dianalisis ini akan dimasuk ke tahap XRF untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada magnesium oksida. Lalu kondisi optimumnya itu akan dilakukan tahap analisis berupa SEM-EDX. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.